kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Desi Purwasi SEMK. Perkenalkan, nama saya Rizka Andriani. Saya Dika Kusuma. Saya Tasya Karana. Saya Rambulan Purnamasari. Saya Rogatil Turuan. Saya Hanisa Sabila Rahma. Saya Zahra Joyo Nasution. Saya Fahri Fadila. Selamat menyaksikan. 1. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Bagian A. Tujuan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Kerangka konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut dengan standar. Tujuannya yaitu sebagai berikut. 1. Penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya. 2. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. 3. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar. Dan yang terakhir, keempat, para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Bagian B, pengguna dan kebutuhan informasi akuntansi pemerintah. Yang pertama, pengguna informasi. Laporan keuangan pemerintah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut. A. Masyarakat. B. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. C. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Dan D. Pemerintah. Yang kedua, kebutuhan informasi. Merupakan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. C. Entitas pelaporan akuntansi pemerintah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, di mana terdiri dari 1. Pemerintah pusat, 2. Pemerintah daerah, 3. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. D. Peranan, tujuan pelaporan keuangan, dan dasar hukum pelaporan keuangan pemerintah. 1. Peranan pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 2. Tujuan laporan keuangan pemerintah. Beberapa tujuan laporan keuangan pemerintah yaitu menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, dan menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan. 3.
Dasar hukum pelaporan keuangan pemerintah. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah. Beberapa di antaranya: A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara. B. Undang-Undang di bidang keuangan negara. Dan yang C. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. D. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. 2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau PSAP nomor 01. Tujuan PSAP 01 mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya. Ruang lingkup dan basis akuntansi. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna di sini dimaksud yaitu masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa atau pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah. PSAP 01 berlaku untuk entitas laporan dan dalam penyusunan laporan keuangan suatu entitas, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan pemerintah adalah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan untuk menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Komponen-komponen laporan keuangan. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan operasional. Yang kelima itu laporan arus kas. Yang keenam itu laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan kecuali 1. Laporan arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disajikan oleh bendahara umum, negara, dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. 3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP nomor 2. PSAP nomor 2 diterapkan dalam penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Standar ini mencakup pengertian laporan realisasi anggaran dan tujuan laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari: yang pertama, pendapatan LRA, yang kedua, belanja, yang ketiga, transfer, yang keempat, surplus atau defisi, yang kelima, pembiayaan atau financing, dan yang terakhir, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. 4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP nomor 3. Akuntansi Pemerintahan PSAP tentang laporan arus kas. Tujuan pernyataan standar laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
transitoris selama satu periode akuntansi. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset, non-keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah, pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara atau daerah. Dan yang kedua, pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara atau daerah. 5. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 4. Catatan atas laporan keuangan (CALK) merupakan salah satu unsur dari laporan keuangan yang menyajikan tentang informasi, daftar, analisis secara terinci atas suatu nilai posting yang telah disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas dengan tujuan sebagai pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan memiliki fungsi yaitu melengkapi informasi nominal dalam laporan keuangan. Tujuan pernyataan standar catatan atas laporan keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang, APBN atau Perda APBD. Berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang kedua, menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Dan yang terakhir, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
Terima kasih telah menonton video kami. Semoga pembelajaran salah. Jadi cepet.